Kalau boleh jujur mas saya orang yang bisa tiba-tiba cirambai tepuguh ketika mendengar suara instrumen atau frekuensi tertentu. Apapun yang ada di keseharian gitu tuh semua bisa disemikan gitu. Inline nggak dengan frekuensi tubuh kita. Kamera roll and action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Oke, teman-teman, hari ini berjumpa kembali di episode season 2. Mungkin ini episode terakhirnya, Pak. Season 2. di episode 20 sekarang ya berarti ya. Hari ini kita ditemani oleh seorang dosen juga. Awas salah ngomong. Oh, dosen. Bener kok, dosen, pasti dosen dari Universitas Parahyangan, bro. Dari Universitas Parahyangan, Om Icus, tepuk tangan untuk Om Icus. Secara sama bukan Om Icus ya. Lain Om Icus ya, tamu sebelumnya. Hendrikus ya, santai lah. Low profile teman-teman di sini. Dan hari ini kita akan coba membahas ngobrol panjang, dan saya juga tidak sendiri, ditemani oleh Chinese, oleh oleh Om siapa kamu teh? Om yang biasanya ngorek-ngorek kamera tapi turun ke lapangan sekarang ya. Oke, Om Acong, tepuk tangan juga Om Acong. Oke. Dan juga tidak berlama-lama, Om, kita akan coba ngobrol panjang mengenai Katanya nggak tema hari ini. berlama-lama. Hah? Tadi kan nggak berlama-lama, tapi gitu. Kayak lah orang yang jelas kedua ya. Atau kan mengenai potret bunyi. Nah, orang kameramen biasanya sangat erat sekali dengan potret-potretan gitu ya. Awan we ku si Wacongnya dipotretan gitu nini kerbani potret. Pajar kita filosofis nah itu teh. Tapi iya mah nu anehna nya Wacong ini mah nu anehna teh beliau memotret bunyi, memotret suara gitu yang pada awalnya atau pada dasarnya gitu, bunyi itu memang memiliki atau bagian dari manusia sebetulnya ya, bagian dari manusia, erat sekali dengan manusia gitu, baik secara filosofis, teologis gitu ya, walaupun tidak bisa kita jabarkan secara jelas, karena meureun lamun dijabarkan secara jelas mah geus tamat ya ngobrolannya gitu. Nah, cuman yang kita akan tagih sebetulnya konsep yang ditawarkan oleh Om Icus itu mengenai potret bunyi itu apa sebetulnya gitu, karena kan biasalahnya bunyi-bunyian teh selalu menarik Om gitu, baik untuk teman-teman seniman atau bahkan praktisi spiritual katakannya gitu. Suara teh bisa jadi metode untuk atau metode juga untuk komunikasi gitu dengan hal-hal yang begitu. Oke. Oke, Om Icus, siap Om Icus. Om Icus. Jika seorang anak hayam tuh sih. Nya Jauh kumaha, deket kumaha. aya artina mah eta teh lamun hayam peuting ngarongok cenah aya naon tah kan gitu, aya artina nya kolot baheula mah. Tapi lamun beurang-beurang tengah poe tiba-tiba kongkorongok biasana aya anu mau biasana aya nu mauk gitu, nu mauk lain ahlina jadi kapangi ku hayam gitu, siapa ku hayam we kapangi gitu. Om Icus siap. Potret bunyi naon eta teh Om Icus? Oke. Lagi. Silakan Om Icus. Iya mah filosofi hayam. Atau sebelum ke sebelum teorinya ke teori perkenalan dulu lah maka tak kenal maka tak tanya teh nih. Oke. Nama saya Hendrikus, biasa dipanggil Icus sih. Sebenarnya sekarang sih sibuknya belajar dan mengajar. Masya Allah. Belajar dan mengajar. Ya, mungkin langsung aja ya tentang potret bunyi ya. Potret bunyi itu naon gitu teh. Nah ini juga sebenarnya boleh dibilang satu istilah yang mungkin umurnya juga belum panjang-panjang amat sih. Istilah potret bunyi sendiri. Jadi
kalau saya coba runut ketika dia resmi dipakai untuk sebuah pendekatan media gitu, mungkin juga festivalnya baru mulai rame itu di Eropa dan Jepang itu sekitar 2015-an sebenarnya. Masih baru. Tahun ya, 10 tahun lah, kerek PK meren. Ya, SD kelas tapi 10. intinya kan pada dasarnya prakteknya sendiri mah sebenarnya udah lama, cuman ketika diistilahkan aja gitu kan seringnya. Praktek-praktek yang sudah lama, tapi akhirnya kan kita butuh pengistilahan atau kita butuh satu penamaan untuk kategori tertentu gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks Istilahnya. bunyi gitu ketika dijadikan sebuah media atau kalau seorang seniman menjadikan medium itu pendekatannya memang bermacam-macam. Ada yang dengan sound portrait atau portrait bunyi itu sendiri, terus ada yang menggunakan sound art. Sound art itu pada dasarnya lebih luas lagi gitu. Dalam prakteknya gitu ya, sound art itu tidak terbatas. Pokoknya ketika dia menggunakan audio dengan cara apapun, tapi intensinya memang platformnya adalah seni gitu, yaitu sound art. Dipoto suara gitu, Kang. Jadi, nah, ada lagi sound design. Oh, sound design gitu. Nah, kalau Orang-orang bisa sound design. kalau sound design kan kita bisa kayak bikin suara motor, tapi dari apa gitu. Orang taunya suara motor. Nah, sound design ini biasanya buat di advertising, buat di scoring film. Nah itu atau misalnya bang sound gitu ya, kayak untuk film itu kan kadang-kadang bunyi ya? suara air hujan itu kan nggak pure air hujan yang kita rekam, dia merekam bang suara. Nah itu sound design. Nah itu banyaknya di film, di iklan ataupun yang sifatnya manipulasi dari memori publik aja gitu, bahwa suara air dipercaya memang seperti ini walaupun mungkin aslinya tidak seperti air. Bukan dari suara air hujan, tapi suara air yang dijatuhin di ember aja gitu. Siga suara kiwa. Nah, itu padahal ini suara cair. Suara orang gitu tuh. Nah, itu bisa masuk kategorinya sound design. Nah, kalau balik ke sound portrait sebenarnya sesimpel ini sih. Portrait sebagai metode. Metode. Jadi portrait itu adalah metode yang dipakai. Medianya pakai bunyi. Gitu. Medianya pakai bunyi. Yang suka bikin kita pusing itu sebenarnya adalah portrait. Kalau dalam di kepala kita memorinya selalu kaitannya dengan visual dan fotografi. Gambar gitu ya. Iya kan? Karena potret visual. Portrait gitu. Sedangkan portrait sendiri juga secara definisi juga kan perkembangannya Banyak dan panjang ya. panjang dan misalnya gitu. Kalau misalnya dulu kita ngomongin portrait gitu ya. Itu kan kalau dalam lukisan atau dalam fotografi kita punya istilah portraiture gitu. Portraiture dengan pas foto bedanya apa gitu kan, misalnya kalau pas foto kan itu benar-benar data biometrik gitu kan, biometrik manusia atau si wajah seperti ini sebagai identitas yang berdasarkan biometrik. Tapi kalau portrait atau portraiture dalam visual itu adalah karakter yang ditangkap gitu. Nah dari situ sebenarnya menangkap karakter itu adalah metode portrait. Nah sekarang gini, boleh nggak kalau misalnya bikin portrait manusia tapi misalnya kalau dalam visual nih ya tidak harus kelihatan semua, mungkin hanya siluetnya. Tapi kalau siluetnya udah menjadi satu kekhasan, itu masuk kategori portrait juga gitu. Atau misalnya dia hanya matanya aja, atau mungkin bagian muka tertentunya aja yang memang sudah cukup ikonik gitu ya. Ikonik. Nah, itu Ya, karakter kita kayaknya. bisa mengkategorikan itu sebagai portrait juga sebenarnya. Walaupun di memori kita portrait mah ya wajah manusia, tapi kan dia selalu jadi metafor juga. Portrait kehidupan ibu kota kan bukan potret bulat. Oh iya, omak kan maksudnya satu. Oh iya. Gitu. Nah jadi intinya dia capturing. Oh, pada dasarnya capturing. Portrait itu adalah capturing sesuatu yang sifatnya mungkin kekhasan, keunikan atau Otentik. apapun gitu ya, menjadi identitas yang kita bisa ambil dari sesuatu, entah itu yang namanya manusia, entah itu yang namanya kota, entah itu yang namanya satu ruangan atau apapun. Bahkan kita ngomongin kita motret meja gitu ya, kita bisa ngedengar
Kalau misalnya kita ada suara ketukan atau suara apa gitu, suara yang digeser, kita langsung bisa gitu, ini kayaknya meja nih yang digeser, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dari suara kita bisa capturing sesuatu. Nah itu akhirnya di sound portrait sendiri pada dasarnya secara metode adalah metode capturing. Dalam hal ini kalau audio field recording. Oh, oke. Jadi memang kita ngerekam langsung pada sumbernya. Nah untuk menjadi produk akhir ya bisa macam-macam. Bisa dimanipulasi dalam artian kita bisa mixing, kita bisa ada proses mixing atau misalnya kasih efek tertentu, atau kita juga kayak foto bisa di crop sambung, di crop disambung, di crop disambung gitu. Jadi satu komposisi tersendiri. Bahkan kalau kita lihat karya-karya sound portrait di beberapa festival gitu ya, misalnya di Jepang atau apa, itu kayak album. Jadi kayak mini album. Misalnya ini tentang perjalanan dari satu tempat di salah satu kota di Eropa sampai misalnya di negara mana gitu. Nah dia tuh ada kayak bikin album. Jadi judul pertamanya adalah segmen 1 misalnya, atau judul lagu pertama kalau di album kan. Kalau ini judul komposisi pertama misalnya tentang apa ya, vibes tertentu yang ketika si kereta atau si kendaraan yang dia pakai itu lagi melewati lanskap. Gitu. Yang digabungkan adalah suara angin, suara burung, tiba-tiba ada suara pohon, ada suara apa gitu. Nah, itu kan menggambarkan satu kondisi yang dilalui sama si orang ini. Gitu. Walaupun tidak satu perjalanan itu utuh, tapi secara ilustrasi ataupun mungkin kita ngomong secara pesan kita bisa menangkap sensasi itu gitu, sensasi lanskapnya itu. Nah makanya kalau dalam sound portrait ini sebenarnya atau potret bunyi ini soundscape itulah sebenarnya yang kita tangkap. Soundscape. Nuansa. Iya, Situasi. Iya. Dan sebagainya. yang pada akhirnya menangkap momen ya gitu ya. Jadi tapi setiap orang bisa menafsirkan itu berbeda-beda mungkin gitu. Bisa jadi karena sama aja sama visual. Kan kalau kita tawarin satu visual kan semua orang punya memori dan simpan apa Imaji. vocab yang berbeda gitu. Kayak misalnya yang paling sederhana lah, kalau misalnya orang yang tidak pernah mengenal langit dan tidak mengenal laut gitu. Mungkin dikasih warna biru, dia nggak punya memori tentang itu adalah langit, itu adalah laut gitu. Persib urang mah pokona mah. Nah, gitu. 1933. Can pernah ningali laut gitunya langit, Persib pokona mah geus Gitu lah. Kayak misalnya kalau orang yang nggak pernah ngelihat satu hal yang memang tidak ada memorinya, ya dia tidak terkoneksi gitu. Oh, oke. Dia mungkin akan punya persepsi yang lain, yang mungkin itu sensasi dari internal aja gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin bunyi dan ngomongin visual, di memori kita mah diisinya sama apa yang kita lalui aja gitu, yang masuk ke kepala aja gitu. Makanya kalau bisa bisa sedikit misalnya kita lihat ke belakang, kayak kenapa sih banyak orang yang trauma sama satu suara tertentu. Tak itu. Nah gitu. Karena sebenarnya kuat banget sensasinya. Tapi biasanya kalau, nggak tahu juga sih benar atau enggak, cuman kalau saya sih ngerasa kalau hal-hal yang tadi itu, kalau misalkan kita mengambil sebuah gambar dan video, itu biasanya disebutnya seperti noise. Noise itu bunyi-bunyi yang banyak itu. Pasti kita kan hanya terpusat pada hal titik suara. Kayak sekarang aja Kayak nih. gini. Suara-suara yang lain tuh pasti akan saya anggap sebagai noise. Dihilangkan akan menjadi fokus menjadi satu itu. Nah tapi kalau di konsepnya Om ini kan lebih cenderung yang itu yang diambil, yang ditangkap semua, yang menjadi sebuah vibe. Nah, tidak selalu sebenarnya. Tidak selalu. Kita bisa memilih. Oke. Kita bisa memilih. Nah, ini juga definisi tentang noise, silence, and sound juga itu sebenarnya kan kalau merujuk pada pemahaman pada praktek berkesenian gitu ya. Itu juga mesti kita kita tegaskan dulu. Kita selalu berpikir noise adalah suara berisik, iya kan, mengganggu. Nah, tapi kalau misalnya kita dengar
apakah suara hujan itu noise atau bukan? Kalau boleh saya tanya. Tergantung momen. Tergantung momen ya. Nah, berarti kan sebenarnya tidak selalu. Tidak selalu, betul. Akhirnya itu tergantung receivernya atau si orang yang menerima itu sebagai noise atau bukan. Jadi kalau dalam berkaitan yang disebut noise itu adalah unwanted sound atau suara yang tidak diinginkan. Itu yang disebut noise. Oh, sesuatu yang bukan hal yang diperlukan. Jadi unwanted sound. Kayak gini, ya suara gini mah, kalau kita lagi ngobrol mah, biasa aja. Ya. Orang yang lagi kantuk tidur, ada yang ngeruk-garuk, yang bunga tuh. So, bener nggak? Itu kan jadi noise. Noise. Iya, betul. Nah, tapi ada juga yang disebut white noise gitu ya, yang awalnya mengganggu, tapi karena dia dalam irama yang amat sangat intens, itu jadi melemahkan saraf, seperti suara hujan. Suara hujan, kalau kita baru hujan kan kadang-kadang kaget. Panik, ya. Tapi ketika hujan itu udah lama dan konstan, lama-lama kita ngantuk. Oh iya. Nah itu yang banyak orang menyebutnya sebagai white noise gitu. White Noise. White noise. Nah kalau kita ngomongin silence gitu ya. Silence itu kan hening. Hening itu ada suara atau enggak? Ada jangkrik. Nah berarti kan sebenarnya bukan tidak ada suara. Ya, kalau Silence itu sebenarnya adalah lebih pada sumber-sumber suara yang secara gainnya lemah. Nah, dalam sound portrait itu bisa diamplifikasi. Kayak misalnya, apakah sebuah perpustakaan itu adalah tempat yang hening? Coba kita dengerin baik-baik suara buku, suara orang geser meja, itu sebenarnya bisa jadi noise gitu. Ternyata gitu. Ketika diamplifikasi, ketika direkam satu-satu, dibikin komposisi bahwa dia tidak silence. Gitu. tetap ada bunyi. Tetap Diam. bahkan bisa diamplifikasi. Nah, kebalikan. Kalau kita dengar misalnya di sebuah daerah industri gitu, suara mesin, suara dentuman baja gitu atau suara dentuman logam, itu kan begitu ini ya. Tapi kalau misalnya kita rekam dan kita mixing menjadi suaranya gainnya turun, Jadi gen itu. itu kan nggak lagi sebagai sesuatu yang mengganggu. tuh. Ya yang kita kenal back sound kayak gitu ya. Ya. Kayak jadi pendamping akhirnya ya. Nah itu jadi istilahnya kalau kita bilang sound portrait itu tidak lepas dari teknologi recording gitu. Dan teknologi recording itu kan mengeluarkan produk tertentu dan itu juga jadi zeitgeist sebenarnya. Kayak suara gramofon gitu yang ada kersok-kersoknya amat sangat Ya, kenceng gitu ya, yaitu khas. Jadi otentik ya? Otentik dari era itu gitu. Dengan gesekan selak dan jarumnya gitu dan RPM-nya tinggi otomatis kan noise-nya bukan noise ya, suara kersoknya jadi lebih keras gitu. Berbeda misalnya kalau piringan hitam yang udah 33 RPM gitu kan dia lebih lembut Lebih lembut. dan ininya juga lebih ini dan suara kualitasnya juga lebih bagus. Nah itu kita bisa komparasi kayak misalnya kita lihat foto cetakan foto tahun 70 tahun 80, Polaroid, itu juga mewakili satu semangat zaman atau zeitgeist-nya. Nah, si sound juga sama, punya zeitgeist gitu. Kayak, misalnya kalau saya putar nih, pidatonya Hitler atau pidatonya Soekarno gitu, orang langsung, ini kayaknya era itu deh. Iya. Gitu kan, Oh, tahun sekian oke. gitu. Karena teknologi recordingnya Iya. sama gitu, bahwa sound sama visual dalam konteks film dan fotografi gitu yang sama-sama menggunakan perangkat teknologi itu berperan akhirnya meletakkan satu memori tentang satu era. Nah sebenarnya kan kalau udah banyak gitu kita kan udah tahu nih kalau era tahun 30-an gimana, 40-an gimana, 50-an terus sampai tahun ini. Nah kalau kita ingin membuat satu vibes tertentu sebenarnya kan kita sudah punya rujukan. Tinggal kita cari gitu. Apa sih yang membedakan atau yang menjadi ciri khas misalnya dari tahun 40-50-an gitu. Ya, kita kenal dengan istilah umumnya lo-fi misalnya. Lo-fi. Ya, lo-fi itu gimana sih? Nah. Frekuensi ada di mana sih? Iya. Mikrofonnya kayak gimana sih? Gitu kan. Oh, mikrofonnya masih pakai karbon nih gitu kan. Atau misalnya pakai dynamic yang lebih pada mid frekuensi doang gitu. Ya, berarti kan kita telah tahu kalau ingin menyeret ke era itu kita harus gimana caranya. Nah, itu tracingnya kita memang akhirnya dari teknologi recording yang pada dasarnya itu tentang frekuensi.
frekuensi. Tepat gitunya, tepat tempatnya, tepat tempatnya. Tentang frekuensi. Nah gini Kang, katanya kan tadi kita bisa pakai suara untuk memotret pada dasarnya ya, memotret identitas, pengalaman, gitu terus lingkungan. Nah, Kang, gimana caranya Gimana caranya suara doang nih Kang ya, sebetulnya suara doang bisa motret kompleksitas identitas seperti itu. Nah, itu juga yang mungkin tidak sophisticated kalau kita melihat visual. Ya itu ya. Karena kalau boleh dibilang memori yang akan terekam cukup kuat di kepala kita atau di memori kita itu memang memori visual, dan memori fotografis itu memang paling kuat nempelnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin sensasi, audio itu lebih Gila sih. Lebih gila. Emang sih. Sekarang gini deh, nonton film horor, suaranya hilangin, Nggak horor. Orang jump scare-nya nggak akan begitu ini. tergantung film horor mana heula Kang. Kalau film horornya Indo gitu ya, Indo. Tanpa suara juga menarik, dagareulis soalnya. Kan visual ya, lihatnya ya visual Jadi gitu. plan horor. Hah? Ya. Horir aja. Jadi intinya banyak pada dasarnya mah suara itu sensasinya jadi Iya, lebih benar. kuat, yaitu karena kita tidak bisa mengontrol dari mana arahnya datang. Betul. Ya sini itu tuh. Jadi kalau kita ngomong sekarang kita duduk di sini, mau suara datang dari belakang, dari bawah, dari atas, kita nggak bisa cover itu, nggak bisa arahkan. Kalau mata mah tukang tuh ditempok gitu, bisa. Nggak mau ngelihat, merem. Kuping nggak ada tuh kelopaknya, tutup, udah pakai Q gitu, nggak ada otomatisnya gitu kan. Nah, ini juga yang akhirnya kalau misalnya kenapa untuk sound sendiri sebenarnya memang dibutuhkan satu konsentrasi untuk menyimak satu karya sound memang. Tapi padahal kalau kita ngomong bicara sensasi yang ditimbulkan, suara itu lebih kuat sensasinya. Cuman tidak sesophisticated visual. Ya, Gitu. Kang. Oke, jadi Lebih kayak, imajinatif. nah, kayak Sebenarnya. imajinatif. Lebih bebas juga nya batasan Jadi, gitu. lebih apa yang namanya lebih leluasa, karena imajinasi itu kan lebih luas ya. Tergantung bagaimana kita. Dari gagasan itu dari mana Kang sebenarnya bisa muncul dan bisa dibahasakan seperti yang Kang sekarang ngobrol? Sebenarnya itu pasti ya nggak gini deh. Kalau misalnya kita ngomongin tentang berbagai media yang begitu banyak tumbuh di akhir-akhirnya, terutama di era kontemporer kan pada dasarnya nggak lepas dari dunia seni sendiri gitu ya. Kalau kita ngomongin seni dalam artian luas, seni dan seniman itu udah pasti dia akan menolak untuk stuck gitu ya, bahwa yang dituntut adalah ya novelty, inovasi, kebaruan. Intinya padahal kalau karena pada dasarnya kalau kita ngomongin kreatif, dan syarat kreatif itu adalah harus menemukan sesuatu yang baru, makna baru, rakitan baru, atau apapun, pokoknya harus ada kebaruan. Otomatis kalau misalnya sini sudah mentok, dia akan mencari yang lain. Nah, kalau kita ngomongin semua media nih, media dalam bentuk apapun yang ada, bahkan dari industri, hampir semua dipinjam atau dikooptasi sama seni. Ya. Kalau kita ngomongin produk film, jadi ada film seni, video ada video art, gitu kan? Fotografi ada fotografi seni, gitu. Terus kalau ngomongin performing, ada performance-nya, diambil lagi gitu. Semua hampir dipinjam gitu di era kontemporer sama seni. Dan terutama kalau kita lihat juga, apalagi kalau melihat perkembangan di negara dalam tanda kutip maju gitu secara kritiknya, mereka akan terus ngedorong aja gitu sampai ke area-area yang sebenarnya mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan menjadi media seni gitu. Bahkan sampai memasak gitu kan, sampai akhirnya apapun yang ada di keseharian gitu tuh semua bisa disenikan gitu. Nah, sound sendiri gitu sebenarnya kalau kita ngomong dari dulu ya, dia kan mungkin teknologinya juga baru dipopulerkan itu kan di eranya ketika Jerman menemukan
pita dan gramofon itu gitu. Oke. Nah, di situ baru kita ngelihat ada satu media baru yang bisa akhirnya menyampaikan yang sifatnya merekam dan memutar. Jadi recording and playing. Jadi ketika ada recorder dan ada player, itu sebenarnya awalnya gitu. Kalau kita lihat bahwa apa yang didengar bisa masuk ke sebuah perangkat dan didengar itu menjadi sebuah memori yang lain. Hai. Gitu. Kayak gini lah. Kalau yang suka musik langsung denger, ini pasti pakai ampli tabung tahun 70 nih. Oh iya, sampai tahu sound ya. The Cube tahu. Peka gitu. Ya, sampai yang seperti itu gitu. Atau misalnya, ini suaranya digital banget nih. Misalnya, kenapa? Karena mix-nya banyak yang di-cut gitu. Dan banyaknya di low frekuensi dan high frekuensi. Mid frekuensinya lebih banyak kosong, sedangkan kalau kita ngomongin yang lama itu banyaknya di mid frekuensi gitu. Dan lebih dinamik. Nah, dari situ kan sebenarnya kita tanpa sadar sudah menyimpan itu di kepala kita. Informasi-informasi yang dan ketika ada sensasi yang muncul untuk men-trigger itu, kita langsung bisa komentar. Oh gitu ya. Ini kok kayak gitu kan, kok kayak Mirip. sound tahun sekian, atau kayak inget zaman kecil dan segala macam gitu kan. Berarti kan secara sensasi dia sangat kuat. Wow, jadi memang ngomongin identity cuman tadi kayak kita seberapa banyak vocab yang ada di dalam pikiran itu sehingga bisa tanpa harus melihat, karena tadi audio sangat sensitif banget ya sebetulnya. Kalau kita ambil ke media pembelajaran juga sebetulnya kebanyakan di Indonesia itu tipe pembelajarannya audio karena lebih sering dengar itu ya lebih nangkep gitu. Jadi tidak selalu diukur dari bagaimana dia membaca sebetulnya, atau daya baca di Indonesia itu kurang kan gitu. Bukan kurang karena memang tipenya kebanyakan lebih sering mendengar. Iya. Tutur, betul. Konteksnya budayanya budaya tutur. Nah, Kang, kalau seandainya kita gabung tuh ya, kan ini potret bunyi ini sebetulnya menggabungkan ya antara audio ya, dokumenter atau ya dokumenter, seni. Nah, sebetulnya gimana nih Kang caranya? Sebetulnya biar potret bunyi ini dari bukan bunyi ini bisa menyajikan sesuatu hal yang menarik gitu kan. Ya, ini juga yang cukup problematis ya, dalam artian karena itu tadi kita nggak bisa mengisolasi bunyi di ruang publik dengan baik. Coba kalau kita nonton, kita lihat reklame Megatron gitu, dia bisa amat sangat merebut perhatian gitu. Tapi kalau bunyi di tengah bising kendaraan dan segala macam, nggak bisa tuh kita iklan pakai bunyi gitu di jalan gitu kan, atau apa gitu kan, dia akan berebut menempatkan di ruangnya masing-masing. Karena itu tadi, karena sumber yang lain tidak bisa diisolasi gitu kan. Nah, ini yang akhirnya memang kalau kita ngomongin orang dengerin musik pasti dia harus pakai perangkat yang spesifik. Betul, sangat spesifik. Gitu, karena dia khusus, karena dia harus mengisolasi. Apalagi sekarang semua orang pakai earphone. Itu kan sebenarnya dalam rangka mengisolasi ruang di luar. Noise gitu. Noise yang unwanted sound itu kan. Dia hanya butuh pengen denger itu gitu. Makanya dia harus tutup gitu kan. Dan hanya satu sumber. Segala audio orang loh ditutup segala gitu. Kapas bro di jalan. Saraya masih tahu makin lagi situ santai. Jadi ya sebenarnya dari situ sih yang akhirnya cukup repot. Makanya sekarang kalau bisa dibilang kalau ngomongin karya yang masih dalam yang sifatnya dia bisa lepas dari material, ya bunyi. Boleh kita misalnya pakai perangkatnya, ya kan? Kita beli, misalnya kalau dalam konteks musik gitu ya, atau album, kita boleh beli albumnya. Tapi kan yang sebenarnya paling penting adalah suara yang ditimbulkan dari situ.
Itu kan karyanya mah itu gitu. Iya. Dan sifatnya abstrak, tidak bisa ditewak, cuman bisa dirasa sebagai sensasi. Sekarang mau gini lah, kalau misalnya berapa orang yang harus pagi-pagi supaya jadi mood booster lihat visual? Udah jarang. Bunyi. Tapi berapa orang yang supaya semangat dengerin musik di pagi hari? Berarti kan sensasinya sebenarnya secara efek lebih gede. Lebih gede audio. Cuma dia tidak bisa dalam artian merebut atensi langsung di ruang publik aja. Ruang publiknya harus dalam satu media. Entah itu dalam media elektronik, entah itu dalam media rekor, apa produk records gitu ya, atau misalnya medianya dalam bentuk-bentukan yang memang harus pakai perangkat yang spesifik dan bisa mengisolasi daripada suara-suara yang di sekitarnya. Atau ya memang kenapa dia di seni dipakai, karena ya di seni biasanya kan spesifik ada di galeri yang notabene memang selalu mencoba membuat satu skema supaya si intensi dari si karya ini teramplifikasi dengan baik sebenarnya. Ya, iya nanti bahasannya kompleks pisan. Tadi dengekeun audio, kamu teh belajar, kamu teh lain usaha lain teh. Oke Kang, nuhun. Tah, ada gak Wak explore Wak? Ya sebenarnya bunyi, aku jadi sedikit jadi bertanya setelah tadi Kang. Ada pertanyaan, apa bedanya bunyi dan suara? Ya, itu juga pertanyaan. Ya, jero pisannya. Karena maksudnya bunyi suara, kalau misalkan bunyi misalkan kalau kita ini hanya pandangan saya sebenarnya. Ini bunyi. Kalau suara adalah ini. Misalkan ya. Misal gitu. Ya. Bahkan yang tidak Apakah bersuara itu itu benar atau salah? Nah itu juga akhirnya kan, sulit kalau kita ngomongin satu definisi yang fix. yang pasti gitu. Tergantung akhirnya kesepakatan dalam konteks kita bicara di wilayah mana. Kayak gini deh, ngomongin modern di definisi umum sama ngomongin modern di filsafat jauh pisah. Jauh pisah. Oke. Semuanya ada ruangnya berarti ya. Selalu ada ruangnya gitu kan. Kadang-kadang juga kita memang harus bijak ini berbicara di area mana juga. Nah kalau kita ngomongin suara dan bunyi gitu ya, kalau yang paling simpel sih itu bedanya kalau dalam bahasa Inggris sound sama voice. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita menangkap suara burung berarti kan voice ya. Iya. Kalau kita menangkap objek lain atau suara lain, misalkan suara pasir ke bawah angin itu jadi bunyi ya, seakan-akan. Iya. Jadi sebenarnya kalau bunyi bisa kita lihat kalau secara umum sih dia mencakup semua aja. Oh jadi ketika ngomongin sound itu Sesuatu yang audible gitu kita bisa kategorikan. Sama merenya Kang siga kieu seperti pada dasarnya kan suara itu memang menarik respon ya. Gitu gak sih? Iya. Menarik respon gitu. Bahkan diam pun itu juga voice, itu juga sound. Bahkan tidak ada suara apapun juga itu sound akhirnya. Karena menarik reaksi akhirnya gitu. Kayak contoh, orang teh jeung kabogoh urangnya pokoknya dengan pacarku gitu ya. Saya diem aja. Itu ngerespon gitu. Kamu kenapa? Nah, kamu teh kenapa? Ya itu yang sebetulnya curhatan tadi pagi gitu. curhatan bukan atau kan fakta gitu ya, fakta. Tapi ada kan saya menarik tuh gini. Dulu orang teh menarik. Jadi menarik ya kan kalau seandainya gitu, maksudnya potret bunyi itu kan tadi si Om Icus bilang bahwa itu bisa menjadi metode gitu kan, bisa menjadi pembelajaran gitu ya. Ada yang spesifik gak Kang suara yang membangun emosional gitu, atau memang semua suara juga bisa seperti itu? Aya teh Kang anu khusus untuk supaya semangat gitu tah naon anu ngabedakeun? Ya sebenarnya kan gini, paling sederhana. Kenapa akhirnya suara itu bisa menjadi mengganggu, tapi bisa jadi energize, bisa jadi melemahkan, gitu kan ya, atau menenangkan. Pada dasarnya sederhana. Frekuensi yang ditimbulkan sesuai atau inline nggak dengan frekuensi tubuh kita. Frekuensi tubuh kita dibuatnya dari mana? Dari mana? Dari air sebagian besarnya. Dari mana? Tubuh manusia
Dibuat dari tanah. Bukan. Frekuensi Oh, frekuensi. yang Sorry. akhirnya vibrasinya yang ngebentuk apa? Kan degup jantung, pulse, Wah, Oh. detakan ya. detakan. Makanya kenapa kalau misalnya kita ada nggak musik yang menenangkan yang speednya tinggi? Enggak. Pasti ting, Metronom dipaksa supaya si pulse kita segitu. mengendor. Jadi Oh, bunyi itu jadi akan memaksa hal itu. akan Menghidupkan itu. badan kita akan mencoba menyatukan frekuensi dengan itu, dan Iya, karena respon. frekuensi kita dari degup jantung, Iya. otomatis. Kan kalau misalkan orang capek itu kan degup jantung kan cepat ya, temponya ya. Iya, Deg, karena lelah dan capek. iya. Sekarang kalau kita misalnya ada dengar musik yang beatnya gitu, atau tuh yang cepet gitu, ini kenapa rasanya capek? Iya. Gitu. Karena sebenarnya degup jantung kita mencoba untuk si pulse-nya itu sebenarnya ngikuti tempo itu. Nah, makanya ada groove yang enak, yang energize, itu sebenarnya yang ngajak kita akhirnya bergerak dinamik. Jadi yang kenceng nggak kenceng terus, kenceng, naik turun. Terus groove itu kan kayak ketukan. Iya. Kenapa ketukan itu menjadi amat sangat ini karena itu jantung kita sebenarnya lagi, atau si detak atau vibrasi tubuh kita mencoba menyamakan. Jadi sinkron. Dan tidak semua orang sama. Iya ya, sinkron. Makanya nggak bisa kita ngomong, ya anak yang seneng metal edan, energize dengan itu. Mungkin memang itu, gitu, vibrasi badannya memang inline-nya sama itu. Tapi ada yang senengnya mungkin energize-nya dengan musik jazz. Wah, yang temponya itu ya. Iya, atau yang memang, Ska gitu ya. atau yang energize-nya justru dengan musik-musik yang reggae gitu kan. Karena goyang. Dangdut, itu kan, dangdut. itu kan vibrasinya gitu. Sebenarnya badan kita juga punya vibrasi, dan vibrasinya juga kadang-kadang seringkali dipengaruhi sama dia tumbuh. Makanya kan ada yang ngomong waktu kecil, waktu masih di perut, dengerin musik klasik, Oh iya, benar. gitu kan? Itu sebenarnya ngasih vibrasi musik klasik supaya tenang aja, gitu. Bukan mencerdaskan juga ya, enggak? Ya otomatis. 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 Pasti ada benar. pengaruh ke sana. Pasti ada pengaruh. Makanya kalau gini, kalau misalnya setiap orang kayak punya frekuensi beda ya, frekuensi di tubuhnya dan frekuensi otak juga. Kalau dalam dunia neurologis itu kan ada yang frekuensi otaknya sangat rapat. Itu orang yang selalu gelisah. Seniman tuh. Ya, penulis, ilmuwan-ilmuwan dan pemain saintis itu kan semuanya kan selalu nervous. Gelisah. Itu sebenarnya bukan tentang jantungnya, tapi frekuensi otaknya begitu intens. Cepat ya. Makanya kenapa seringkali ini ya, ini mah lain ini, mereka butuh rokok, atau butuh tembakau, atau butuh pelampiasan atau distraksi. Sebenarnya pengalihan. Ya, sebenarnya dia untuk sedikit memperlambat tempo atau frekuensi otaknya juga gitu. Ini kan ya walaupun saya nggak tahu bisa sejauh mana, tapi sejauh yang pernah atau saya pernah baca memang si distraksi ini itu sebenarnya intensinya untuk bukan melemahkan, mengendorkan atau merenggangkan frekuensi yang terlalu intens. Makanya dia supaya tenang. Pada dasarnya mungkin bukan si tembakaunya. Mungkin ketika dia ngisepnya, dia sebenarnya lagi ngatur nafas supaya tenang. Gitu kan? Ya, sih kira. Mata kan juga kayak narik napas, buang, sebenarnya mungkin itunya yang bikin relax. Bener eta. Lain tembakau teh. Tapi da tembakau mah ngan aya ngeunah jeung ngeunah pisan. Ngeunah jeung Itu kan? ngeunah pisan. Oh, jadi aweun teu ngeunah aya ge ngeunah pisan. Nah, kitu sarua jeung tadinya jeung rendang. Rendang tuh aweun ngeunah. Aya ge nu ngeunah pisan. Antara ngeunah jeung ngeunah pisan jeung geunah teh. Oke, Kang. Sekarang berarti lebih ke aspek ini, Kang. Saya mau mendengar cerita. Kang, ada pengalaman ketika putar bunyi ini akan kenalkan ke mahasiswa. Cerita-cerita gitulah, cerita-cerita lucu atau cerita-cerita menarik gitu, atau menemukan sesuatu yang ternyata beda jeung urang ieu mah gitu teh. Nah, satu lagi mungkin ya yang rada kelewat. Dalam proses recording itu kan sebenarnya
ada sekian sebutlah kalau kita ngomongin itu adalah komponen atau mungkin proses gitu ya. Tapi ada beberapa yang sebenarnya itu basic dan itu berpengaruh terhadap si bagaimana nanti si produk protek bunyi itu. Yang pertama paling depan adalah transducer. Apa? Transducer. Transducer kenapa? Transducer itu adalah dia si sensor utama yang di depan. Oh, Yang itu bisa dalam bentuk mikrofon. Oh, oke. Mikrofon dengan berbagai macam gitu ya. Kalau mikrofon juga kita punya mikrofon kondenser yang amat sangat peka. Dynamic yang sebenarnya juga Sensitif, tingkat sensitivitasnya beda dengan diafragma tertentu juga, dan ada diafragma sama dengan lensa. Diafragma besar, diafragma kecil. Nah, lalu juga kita ngomongin tentang karakteristiknya yang menerima itu. Kalau misalnya suka main musik nih, kita kenal dengan pick up gitar, pick up bass. Oh iya. Gitu kan. Itu juga transducer. Dia menangkap vibrasi berjarak dari senar. Dia tidak nempel. Ya, ada jarak. Tapi ada jarak. Dan dia menyeleksi amat sangat spesifik frekuensi yang ditangkap. Gitu kan. Dari si senar. Itu kalau kita ngomongin pick up yang ada di alat musik. Terus juga kita punya misalnya piezo. Kalau piezo yang ditangkap adalah resonansi, langsung kontak dengan materialnya, dengan materialnya. Misal kalau biola atau gitar bolong juga ditempelin di body si kayunya. Nah, resonansi itu yang ditangkap, resonansi yang bergetar yang ada di respon yang ada di kayunya. Jadi dia kontak langsung. Kalau pickup kan nggak kontak langsung. Ya, ada jarak. Mikrofon juga kepekaannya beda-beda. Ada yang jauh juga nggak bisa nangkep, ada yang masih dekat. Nah, itu transducer macam-macam karakteristiknya. Nah, transducer ini juga misalnya kalau kita omongin yang kayak orang yang meneliti bawah laut gitu, itu alatnya mahal sekali, mikrofonnya dia dicemplungin bisa berapa puluh meter gitu, dan waterproof, dan dia bisa nangkap frekuensi yang amat sangat peka gitu. Suara-suara lautnya di jero. Iya. Itu juga salah satu bentuk transducer gitu. Atau ada yang transducernya berupa vibrasi. Contoh stetoskop. Stetoskop yang digunakan Dokter dokter gitu ya kan. Jantung ya. Nah, itu juga kan sebenarnya hampir sama dengan piezo, tapi dia sifatnya lebih membran. Suara membran, getaran. Kalau si piezo itu kan pada dasarnya dia komponen keramik yang dijadikan aliran listrik. Kalau si stetoskop kan nggak pakai listrik, dia mah vibrasi dari membran si stetoskopnya. Nah, beberapa juga banyak yang akhirnya menggunakan itu gitu ketika stetoskop dipotong lalu dikasih mikrofon di dalam si selangnya gitu ya. Nah, dia untuk nangkep suara-suara yang ada dalam tubuh. Suara darah, terus misalnya suara nafas yang paru-paru yang tidak normal atau yang normal, atau jantung yang deg-degan atau seperti apa, itu juga bisa jadi bahan dalam sound portrait gitu. Nah, itu baru kita ngomongin transducer. Nah, dari situ kan kita baru punya raw material tuh. Tapi dari raw material itu bisa kita olah. Apakah kita ingin perbesar? Apakah kita ingin fade in, fade out, dikomposisi dengan yang lain? Lalu juga misalnya apakah dia ingin diamplifikasi menjadi suara degup jantung itu amat sangat jadi teror gitu. Kan kita punya yang namanya perangkat ketika kita memixing itu dan memberi efek dari situ gitu. Jadi tetap ada pihak teknis dan pihak ketiga. Iya, jadi intensional aja gitu, intensional. Tapi itu tadi antara transducer, alat recordingnya, lalu mixing, enveloping, dan akhirnya kita lihat produk akhirnya. Tetap ada prosesnya. Tetap ada. Panjang juga ya itu metodenya mirip sekali sama metode recording pada umumnya gitu. Kalau jarak berpengaruh nggak sih misalkan? Amat sangat. Nah, ini satu lagi yang tentang propagasi. Propagasi itu kan amat sangat dipengaruhi sama suhu, amat dipengaruhi sama jarak gitu, dan amat sangat. Sorry Kang, propagasi itu lebih ke gini. Propagasi itu ruang antara receiver
penerima, penerima suara dan sumber suara. Oke. Nah, kalau kita ngomongin dalam proses recording, propagasi itu antara sumber suara sama transducer. Itu propagasi. Propagasi. Nah, propagasi sendiri sebenarnya adalah kayak segini. Kalau mungkin sekarang udah jarang sih ada orang dengerin radio ya. Jarang. Di mobil. Nonton TV juga jarang. Nah, kalau dulu tuh kalau dengerin radio, terutama ketika masih pakai Kaset pita gitu. bukan si radio Zaman dulu. masih kita dengerin radio dari pemancar mana. Nah, itu kita masih mengalami gitu ya. Terutama ketika masih menggunakan gelombang amplitude modulation atau AM. Kalau sekarang kan FM ya, banyak kan frequency modulation. Bedanya frekuensi modulation atau FM itu suaranya akan lebih jernih. Karena frekuensinya ditumpangi oleh modulasi oleh suara. Tapi kalau amplitude modulation, dia keistimewaannya satu, dia bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dari pemancar sampai ke penerima, radio pemancar sampai radio penerima. Kenapa bedanya? Kalau ngomongin FM, frekuensi modulasi, si pemancarnya, gelombang elektromagnetiknya tidak bisa dibelokkan sama stratosfer. Dia lurus aja, lurus gitu. Dia lurus. Makanya butuh stasiun relay. Relay, panturin lagi, baru dia nyampe. Kalau lurus dia nggak akan jangkauannya, apalagi kayak misalnya di Bandung gitu, yang banyak gunungnya, wah repot banget. Tapi kalau pakai AM, amplitude modulation, pemancarnya dia akan menyebar kemana-mana. Sebagian akan dipantulkan stratosfer. Jadi dia melompat. Bisa melengkung jadi ya. Nah, semakin tidak ada cahaya matahari dan semakin dingin suhu, lompatannya makin jauh. Berarti suhu berpengaruh ya? Ngaruh. Dan cahaya matahari terutama. Oh, pantesan radio pertama di Puntang. Di Puntang. Di gunung antara gunung itu AM berarti ya? AM. AM tapi pasti. Dia sampai keluar Iya. luar sih ya? Iya. Sampai ke jaraknya lebih Nah, jauh. kalau dulu kita dengar radio-radio dari luar negeri, gitu misalnya radio Australia, BBC, atau NHK, Iya. gitu. Itu kita bisanya malam, menjelang dini hari. Karena itu sebenarnya. Kalau dengerin terus nih, nanti menjelang matahari muncul, dia hilang pelan-pelan. Kayak fade out itu. Kayak Fade out, pelan-pelan, hilang aja. Nah, itulah propagasi. Bahwa ruang antara sumber frekuensi dan penerima frekuensi, ada ruang yang amat sangat dipengaruhi oleh suhu dan jarak. Gitu. Nah, kalau dalam konteks recording sekarang misalnya, nah itu mikrofon tempel lidinya. Kalau di situ kita kayak juarin jauh kan, Iya, semua masuk. Semua yang akhirnya sekitar situ menjadi masuk, dan yang paling dekat dengan si mikrofon itulah yang suaranya akan paling Di keras. sumber keras ya, sumber Nah, utama. kita bisa main itu. Kalau misalnya dalam recording, pernah kita dengar misalnya musik, kenapa musik ini kayak meruang? Satu, efek reverberasi atau reverb, ya kita kenal dengan reverb. Reverb kan memang ada efek yang ditimbulkan dengan reverb, tapi ada reverb yang amat sangat natural. Ketika efek ruang itu adalah kita meletakkan alat recording kita atau sumber suara dengan si transducer tadi yang bentuknya mikrofon atau apapun, kita punya jarak. Jadi ada intervensi ruang di sana, tidak direct gitu. Makanya beda kalau kita nge-record pakai kabel langsung, misalnya pakai sound card gitu atau pakai audio interface, itu kan flat, nggak ada suara dari manapun. Reverbnya pasti dari efek yang ditimbulkan sama misalnya efek tertentu yang kita pakai misalnya di digital audio workstation gitu, atau misalnya pakai pedal gitu. Berbeda kalau misalnya kita pakai mikrofon yang berjarak, gitu. Reverberasinya akan berbeda. Gitu. Nah itu kita propagasi itu akhirnya jadi sebenarnya ruang bermain yang sering diabaikan.
Sebenarnya itu ada sekitaran ya, itu sekitaran banget ya. Tapi ini sebenarnya yang ya, ini fenomena ini terjadi ketika teknologi digital sebenarnya yang amat sangat masif. Karena semua menjadi direct dan mengisolasi segala hal kan. Iya betul. Nah, propagasi ini jadi bukan ruang bermain lagi gitu. Sudah tidak menjadi hal yang utama. Padahal itu adalah satu hal yang sebenarnya menarik untuk diulik. Ya itu dia. Bahkan kalau kita ngomong kenapa sih si misalnya musisi di luar gitu ya, musisi lama terutama yang masih pakai analog gitu recordingnya, kenapa sampai mereka nyewa satu rumah di hutan untuk record? Ya kayak misalkan selain di pantai. Karena mereka tuh punya ini satu ini tertentu sebenarnya, bukan semata-mata ingin terisolasi dari ini, nggak diganggu aja. Tapi secara engineer-nya sebenarnya biasanya yang punya intensi. Ini kayaknya sound-nya harus dibuat dengan cara seperti ini, ruangannya kayak gimana, di suhu yang seperti apa idealnya. Karena di suhu dingin kayak gini deh, kunaon kalau di gunung atau malam kita dengar suara jangkrik amat sangat jelas. Iya, lebih ya benar. Dan lebih deep, lebih mendalam. Ya kalau siang kan agak sulit. Ya. Agak sulit. Karena itu satu ya jelas distraksi. Tapi suhu itu amat sangat berpengaruh. Gitu. Ada temperatur. Gitu. Dari yang tadi Om jelasin tadi itu, apa yang menjadi aplikasi Om saat ini dan menjadi hal ini untuk disebarkan kepada banyak orang? Ya sebenarnya gini sih. Kalau kita ngomongin, kita sekarang eranya smartphone gitu ya. Oke. Semua aplikasi ada di situ. Ya kalau saya sih kemarin di beberapa semester kemarin gitu, ketika di mata kuliah portrait, sebenarnya salah satunya adalah mencoba mereka memanfaatkan smartphone tidak hanya untuk foto dan video, tapi mereka concern sama hal yang sifatnya mungkin permainan baru aja gitu. Mereka merekam suara apa Bang Data, terus mereka akhirnya mencoba mengimajinasikan itu kembali dan menjahit itu menjadi satu komposisi gitu. Gitu. Jadi kayak sampling, kalau ngomongin tadi kayak sampling gitu ya, tapi ini bukan sampling yang pada dasarnya di-generate dari instrumen tertentu gitu. Ini benar-benar field recording aja gitu. Dan gini deh, kenapa orang kalau meditasi selalu tutup mata? Dengan sawi. Sebenarnya kan distraksinya amat sangat besar. Tapi suara itu sebenarnya akan lebih bisa dicerap dengan baik sama badan. Frekuensi, selalu tentang frekuensi sebenarnya. Selalu tentang frekuensi. Pengobatan pun ada juga ya, frekuensi segini untuk tidur, frekuensi ini untuk pengobatan ini. Iya, karena secara psikologis kan. Iya, sebenarnya secara psikologis kita mah badan dikendalikan sama otak ya. Kalau otaknya kita chaos, kita perintah ke badan juga pasti chaos. Gitu. Kalau kitanya tenang, pasti perintah ke badannya juga instruksinya benar. Gitu. Nah, itu yang akhirnya kenapa suara itu jauh lebih secara sensasi jauh lebih kuat dibanding visual sebenarnya. Kalau secara dampak ya. Sepakat sih. Secara dampak Ya sekarang mah seperti saya bilang, orang lagi tidur, sok ditakut-takutin, pakai gambar, udah nggak akan keganggu. Mau baskom tako bledak, ngurubung. Langsung saha ya. Kenapa? Dia nggak punya shutter di kuping. Dia mah bahkan tidur pun masih ngedenger gitu. Makanya kenapa kalau kita bilang dia bisa menjadi satu sesuatu yang positif, tapi juga bisa jadi trauma gitu, yang benar-benar ini. Yang visual juga bisa jadi trauma ya, tapi suara itu jauh lebih ngeri sih. Lebih ngeri dan tidak bisa dihindari. Lebih ngeri kan? Iya, emang kayak kita dengerin dulu mah kan di radio sok kayak ya gini cerita-cerita horor. Iya. Itu lebih serem daripada maca. Kalau nonton film horor serem. Tapi diceritain. Lebih serem. Tiba-tiba kemana pikirannya? Wanjay gitu istilahnya. Sepakat bener. Iya, jadi ya karena kita nggak bisa ngendaliin aja sih sebenarnya. Kontrolnya amat sangat susah gitu dibanding mata gitu. Kalau mata kita punya kelopak yang bisa ditutup, kita bisa mengalihkan fokus. Jadi si sudutnya amat sangat terbatas. Kalau sound nggak ada sih, itu sih. Bukan datang dari manapun dia nggak bisa dihindari, itu aja sih.
Potret katanya Om bikin ini juga ya, bikin apa? Festival Pameran gitu. Pameran apa? Oh, kalau ini lebih ke fotografi. Oh, Fotografi. Kalau saya memang dulu berangkatnya, kalau saya dari image sih, memang dari image. Potret di image. Tapi kan kalau sound sendiri sebenarnya itu ya seneng aja sih dulu, seneng ngoprek, sampai sekarang juga masih seneng ngoprek. Pas saya gabung di Unpar, Pak Bambang memberi satu challenge aja sih untuk bikin kelas sound portrait ini gitu. Ternyata juga cukup menarik sih, karena orang akan berpikir ini karena sesuatu yang baru. Sound portrait itu apa sih, gimana sih? Sebenarnya sesimpel itu. Kalau secara definisi, metodenya menggunakan capturing seperti kita memotret, medianya menggunakan suara atau sound sebenarnya, bukan gitu suara, ya. sound. Emang Kang, ini mah terakhir ya, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibatasi Oleh aku ya. Dan situ tuh yang video editing. Kang, tapi kalau melihat peluang ke depan gitu Kang, potret bunyi itu bakal seperti apa sih sebenarnya kalau Kang lihat? Sebenarnya gini sih, kalau Untuk di masa depan gitu ya? minimal kalau kita ngomongin di seni ya, atau misalnya dalam dunia seni, pendekatan seni dalam artian luas gitu, ketika kita mengadopsi medium, banyak sekali sebenarnya yang seakan-akan tidak menarik, karena kita selalu standar menariknya itu adalah sophisticatednya hanya di area sensasi yang amat sangat. Kayak gini deh, teh yang mahal gitu ya. Teh yang mahal. Kalau teh yang mahal tuh yang gimana misalnya? Teh yang mahal silver needle atau teh putih. Tapi kalau kita pernah ngerasain teh putih, kayak mirip air putih, cuman ada rasanya tipis misal. Tapi paling mahal tuh. Sekarang gini, ngejual teh putih di pinggir jalan. Harga misalnya satu cangkir 70.000. Siapa yang mau beli? Harus apa? Harus yang strong, yang manis, yang strong. Nah, sama gitu. Kita ketika itu sense kita selalu dilatih sama sesuatu yang amat terlalu overpower. Sehingga untuk ngerasain yang subtle itu sulit. Jadi sama di sound juga. Kayak misalnya sekarang fenomena sound horeg gitu. Oh iya, canggih itu. Iya kan? Butuh volume segitu besar untuk sensasi. untuk sensasi. Padahal kalau disadari, suara kecil aja udah bisa mengganggu loh. Apalagi gede. Gitu. Nah berarti kan ini bukan tentang volume. Ini bukan tentang istilahnya hal-hal yang sifatnya bahwa yang kuat itu harus yang besar. Atau yang enak itu yang harus berlebihan gitu secara bumbu kalau makanan atau minuman. Gurih gitu. Nah, kan kadar yang tepat itu yang paling susah, bener ke? Aduh, itu bener. Itu paling hese. Kopi, ya. Nah, si sound juga sama. Langsung tarik gitu kan. Ya kebayang nggak? Kebayang bisa. Nah sekarang juga kadang kenapa orang untuk melampiaskan sesuatu juga seneng suara dengan suara keras gitu. Padahal suara keras tidak harus keras secara volume, tapi mungkin kita bermain frekuensi. Kalau boleh jujur mas, saya orang yang bisa tiba-tiba cirambai tepuguh ketika mendengar suara instrumen atau frekuensi tertentu. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba bisa gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi bisa sekuat itu sebenarnya si sound teh. Si sound teh. Gitu. Makanya ada orang yang senang dengan musik metal seperti apa, yaitu sensasinya memang dia tiba-tiba energize gitu, tiba-tiba bisa semua keluar dan tubuhnya tervibrasi sefrekuensi dengan sound itu, ya memang mungkin di situ. Dan itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dia tumbuh. Gitu. Ya kenapa akhirnya kalau kita ngomong kenapa sih musik-musik di Skandinavia gitu ya, atau misalnya dataran tinggi, musiknya misalnya musik rocknya kayak Sigur Rós. Mengalun. Gitu kan. Ya landscape-nya, soundscape-nya. Iya, benar-benar. Ngaruh banget. Gitu.
Kenapa kalau kita ngomong, kenapa sih musik-musik rock lahir banyak di LA gitu? Ya karena memang ya gitulah vibrasinya kayak gitu dan musiknya klubnya seperti itu. Nah itu kan bisa dia terkenal karena ada vibrasi yang sama gitu. Tidak semua harus seperti itu, tapi pasti ada yang pengalaman-pengalaman atau referensi frekuensi yang mungkin tanpa sadar sudah tersimpan di kepala kita dan tiba-tiba frekuensinya klik. Nemu ya? Nemu. Gitu. Bukan hanya sekedar opsi sebetulnya, tapi challenging juga buat kita sebenarnya. Di masa depan itu akan lebih bising deh Kang gitu ya, dengan segala konteks penilaian ya, karena tadi Om Ijus membahas bahwa yang menarik itu selalu dibatasi dengan apa yang disebut visual gitu ya, atau yang menarik ini harganya segini gitu kan ya. Kan mengikuti suatu hal yang sama. Kayak teh putih gitu ya dengan harga 7. Aya teh nu paling mahal bro di tah orang kudu 50 juta keluarkeun teh. Siapa? Temat tehna 2 jadi gegeruan teh. Aduh, Kang. Aduh sudah 1 jam kita teh ngobrol ngalereng gitu. Gila. Sebetulnya ya, ini bukan cuma sekedar sound biasa sebetulnya ya. Potret bunyi ini dikenalkan mungkin bukan juga hal baru mungkin ya, Kang ya. Ini juga dikenalkan di negara-negara lain sekaligus challenging juga buat teman-teman di sana. Dan untuk Om Icu sendiri tadi bilang bahwa sebetulnya hal ini juga sebuah upaya untuk memperluas bagaimana pentingnya sound. Karena sound ternyata ada fungsinya baik bagi pengobatan, psikologi sampai karya. Sampai kan? Sebuah kebutuhan gitu, pengobatan atau apapun, bahkan yang menarik kita bisa sampai energi tertentu atau frekuensi tertentu sebagai metode komunikatif pada akhirnya gitu ya. Sebagai komunikasi dengan siapapun sebetulnya ya. Saya mencatat beberapa obrolan tadi, sebetulnya potret bunyi ini adalah inovasi yang keren juga gitu ya di dunia gitu, keren juga di dunia. Utamanya beda banget dengan hal-hal yang sifatnya visual, bukan tidak mempentingkan gambar atau visual, yang pada dasarnya juga kita membutuhkan itu. Tapi sound akan lebih sangat bahkan berafiliasinya di dalam badan kita, karena emang badan kita juga digerakkan oleh ketukan metronom jantung gitu. Truk. Nah, sehingga kita sampai pada fase di mana peka gitu terhadap apapun gitu ya, terhadap penggunaan. Tidak berbicara pun mengundang respon gitu. Tidak berbicara pun itu adalah suara yang tersembunyi. Orang merinding itu kan bukan hanya melihat visual. Iya. Jika tadi gitu. Oke, teman-teman viewers Rumah Tumbuh, kita dibatasi oleh waktu. Aing mah stop lah. Ya, pribadi soalnya. Oke, dari obrolan kita tadi kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa inovasi yang keren dari potret bunyi ini dikenalkan oleh Om Icus di sini, bahkan menjadi mata kuliah mungkin ya Kang ya. Dan juga menjadi pameran, mudah-mudahan konsisten. Kita juga pengen kembali menggali bagaimana potret bunyi ini lebih spesifik gitu, lebih spesifik pada yuk kita melahirkan karya, yuk kita bikin audio yang tadi bilang soundscape-nya gitu ya, menggabungkan dari mana sehingga melahirkan karya yang baik. Gitu teman-teman, terima kasih telah menonton podcast Rumah Tumbuh. Hatur nuhun Kang Icus. Sama-sama. Biasanya aku bilangnya Om Icus sih, Om Icus. Walaupun suhu tadinya terlalu tiris gitu nanti. Gitu. Wacang hatur nuhun. Oke, audio hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.